Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayatul Muslihah dengan NPM 202101500718. Di sini saya dari R7K izin untuk menampilkan hasil wawancara saya. Selanjutnya di sini saya mengajukan untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah konseling populasi khusus, yang dimana klien saya ini menderita penyakit diabetes. Selanjutnya di sini ada pengertian diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu lama. Gula darah adalah sumber energi utama tubuh, namun pada penderita diabetes, tubuh tidak dapat menggunakan gula secara efektif. Diabetes juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada diabetes tipe 1, yaitu sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Yang kedua itu ada diabetes tipe 2. Tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau pankreas tidak memproduksi insulin. Yang terakhir itu ada diabetes gestasional. Di sini terjadi pada wanita hamil. Nah, diabetes yang pertama itu terkenalnya dengan diabetes basah. Terus kalau yang diabetes tipe 2 itu diabetes kering. Yang kebetulan klien saya ini mengalami diabetes kering, yaitu diabetes tipe 2. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes. Yang pertama itu gaya hidup. Dengan gaya hidup, dengan mengonsumsi makanan tinggi pada gula serta lemak dan rendah serat, itu dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang kedua itu adanya kurangnya aktivitas fisik, yang dimana kurangnya olahraga itu dapat mengganggu metabolisme glukosa dan dapat meningkatkan resistensi insulin. Yang ketiga itu ada kondisi medis, yang dimana pertama hipertensi atau tekanan darah yang tinggi itu dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu fungsi insulin. Yang kedua itu ada sindrom metabolik, yang dimana kombinasi dari obesitas perut, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, dan kadar lemak darah abnormal. Atau deskripsi klien, yang dimana klien saya ini ia berusia 23 tahun, ia anak yang ceria, aktif, cantik, dan tinggi. Ia ini juga memiliki kulit berwarna sawo matang. Terus juga VA ini sebelum menderita penyakit diabetes, ia sangat suka sekali dengan makanan pedas dan minuman dingin. Setelah itu VA itu menderita diabetes ini sudah 5 tahun dan sampai sekarang masih. Yang selanjutnya itu ada gejala-gejala yang muncul pada diri klien saya ini. Yang pertama itu VA ini tuh sering buang air kecil, terus haus terus menerus, lapar yang berlebihan, penurunan berat badan tanpa sebab, mudah lelah, luka lambat sembuh, penglihatan kabur, serta kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Itu yang gejala-gejala yang muncul pada diri klien saya. Baik, selanjutnya di sini ada diagnosis dan prognosis klien. Yang diagnosis pertama itu ada ketidakmampuan mengatur kadar glukosa darah. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Dan yang ketiga itu cemas dan stres. Untuk prognosis yang saat ini atau sekarang itu
VA sangat bergantung pada seberapa baik ia mengendalikan kondisinya. Klien ini mendapatkan diabetes dapat mengendalikan gejalanya dan mencegah komplikasi jangka pendek jika ia mengikuti saran perawatan yang mencakup menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan memantau kadar gula darah secara teratur. Namun jika si klien ini mengalami kesulitan dalam mengelola diabetes, seperti tidak mematuhi pengobatan atau menjalani pola hidup yang tidak sehat, maka VA akan menghadapi resiko komplikasi yang lebih tinggi seperti infeksi dan penyakit jantung. Dan untuk yang akan datang, tindakan yang diambil VA ini untuk mengelola diabetesnya akan sangat memengaruhi prognosisnya, di mana VA memiliki peluang yang baik untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik dan mengurangi resiko komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, dan gangguan penglihatan. Jika VA terus-menerus mengikuti saran medis dan tidak mengubah kebiasaan hidup atau mengabaikan perawatan yang diperlukan, oleh karena itu bagi VA untuk mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari tim medis, keluarga, dan teman untuk membantu ia menjalani pengobatan diabetes. Baik, selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan. Yang pertama di sini tuh ada kelemahannya. Pertama itu ada keterbatasan fisik, yang kedua stres dan cemas, dan yang ketiga itu harus rajin atau rutin dalam meminum obat. Untuk kelebihannya itu yang pertama itu betapa pentingnya kesadaran baik aktivitas fisik seperti berjalan, misalnya dari rumah ke warung atau olahraga yang lainnya. Yang kedua itu pintar memilih dalam makanan baik yang sehat seperti masak ikan salmon, sayuran, dan yang lain-lain. Serta yang terakhir itu adalah mudah beradaptasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada peluang yang dicoba dan diketahui oleh klien, yaitu dengan menghindari makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi, terus memperbanyak makan sayuran, buah-buahan tetapi dengan rendah gula dan biji-bijian. Lalu klien ini harus sering melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan serta tidur yang cukup karena untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ini di sini saya menggunakan layanan konseling, yaitu layanan konseling individu dan layanan informasi. Yang dimana dalam konseling individu ini saya tentunya memberikan dukungan emosional kepada konseli saya. Terus juga saya meminta beliau untuk membagikan perasaannya, kekhawatirannya, serta kesulitan yang telah ia hadapi sehubungan dengan kondisi diabetesnya ini. Terus juga saya memiliki kesempatan untuk membantu VA untuk mengembangkan strategi copingnya secara efektif dan memberikan motivasi untuk tetap berjuang melawan penyakitnya ini. Untuk yang layanan informasi ini, saya lebih tepatnya menjelaskan tentang penyakit diabetes ini apa. Saya juga membahas berbagai macam jenis diabetes, bagaimana insulin bekerja, dan betapa pentingnya untuk memantau kadar gula darah yang alami. Juga saya berbagi pemahaman yang baik untuk membantu VA membuat keputusan yang lebih baik tentang aktivitas fisiknya, pengobatan, dan makanannya. Kurang lebih seperti itu.
Saya pamit undur diri. Lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.